Terima kasih Adisti. Saudara, sebuah truk trailer yang mengangkut material bangunan menabrak tiang telekomunikasi dekat sekolah dasar hingga menewaskan 11 orang. Dari rekaman CCTV, terlihat jelas bagaimana truk tiba-tiba menabrak sejumlah siswa sekolah dasar yang berada di dekat tiang telekomunikasi. Truk akhirnya berhenti setelah menabrak tiang telekomunikasi hingga roboh. Kami tak menayangkan secara utuh visual ini karena mengandung unsur kengerian. Salah satu truk ini juga memang telah menabrak beberapa kendaraan seperti motor dan gerobak. Dan dari informasi awal yang kami terima di sini memang telah merenggut. Kecelakaan terjadi tepat di depan SDN Kota Baru Bekasi Barat, Jalan Sultan Agung Bekasi. Truk trailer yang melaju dari arah Kranji menuju Cakung tiba-tiba keluar jalan dan masuk trotoar depan sekolah hingga menabrak tiang telekomunikasi. 11 orang tewas dalam peristiwa ini, 7 diantaranya anak sekolah. Saat ini memang polisi dari Polres Pantai. Dari rekaman video amatir warga terlihat bagaimana tiang roboh menimpa mobil pickup. Tiang telekomunikasi yang berada tepat di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 di Bekasi roboh di Jalan Sultan Agung Kranji hingga menutup jalur kendaraan. Kejadian ini pun sempat membuat panik pengendara di sekitar lokasi. Ngapain di belakang? Depan kantor. Wah! Kami mendapatkan visual amatir detik-detik tiang telekomunikasi roboh setelah ditabrak truk trailer muatan material bangunan tepat di depan SDN Kota Baru 2 dan 3. Saat kejadian, sebagian pengendara melihat kondisi truk, namun tiba-tiba tiang telekomunikasi roboh. Sebagian pengendara lari menghindari, namun sebagian menimpa motor dan truk. Wah Allah. Wah Allah. Kecelakaan terjadi tepat di depan SDN Kota Baru Bekasi Barat, Jalan Sultan Agung Bekasi. Truk trailer yang melaju dari arah Kranji menuju Cakung menabrak bangunan sekolah dan tiang telekomunikasi hingga roboh. Dari rekaman video amatir, tiang roboh menimpa mobil pick-up. Tiang telekomunikasi roboh tepat di depan SDN Kota Baru 2 dan 3 di Bekasi hingga menutup jalur kendaraan. Peristiwa di Jalan Sultan Agung Kranji Bekasi membuat panik pengendara sekitar lokasi. Mayoritas korban meninggal adalah siswa sekolah dasar. Menurut saksi mata, truk sempat terlihat zigzag sebelum menabrak rombongan siswa sekolah dasar dan akhirnya berhenti setelah menabrak tower hingga roboh. Saat kejadian, situasi bertepatan dengan kepulangan siswa sekolah. Katanya sih remblong loh dari arah sono, Pak. Dari arah Bekasi. Iya, arah Bekasi mau arah Pulau Gadung. Hah? Arah Bekasi mau arah ke Pulau Gadung mobilnya, mobil kontainer. Dari sono udah mau jejak mobilnya. Terus Bang? Ya udah, terus tiba-tiba langsung ngantem tower sekolahan dulu nih SD, baru tower Telkom. Nah, Kondisi jalan gimana Mas? Lagi rame atau kosong. Oh, kosong. Keadaan kosong. Bang, itu kan di bawah sempat ada sepeda motor yang masih kejepit, Bang. Oh, itu enggak ada korban untuk yang di bawahnya. Yang itu motor lagi terparkir aja. Jadi korbannya yang lagi pada berdiri aja lagi nunggu anaknya pada pulang. Untuk anak sekolah dasar, Bang, gimana, Bang? Ada korban nggak yang saat ini sedang... Ya kalau yang saya tahu sih korbannya yang tadi saya lihat saya angkat baru 3. Itu meninggal atau meninggal di tempat? meninggal di tempat? Iya. Itu kejepit di bawah kolong, Bang? Enggak, itu ketabrak aja. Posisi kecepatan lagi tinggi, Bang? Kurang tahu kalau kecepatan sih ya lumayan lah. Dibilang kenceng ya enggak. Cuman kan dia kan bawa beban berat. Remblong aja. Itu sempat nabrak tiang juga, Bang? Itu tiang Telkom ketabrak. Oh, tiang Telkom jatuh terus nimpa truk juga? Nimbah truk yang dari arah Berlawanan? Gimana, Bang? Supirnya kan? Kalau keneknya meninggal di tempat, supirnya alhamdulillah selamat. Dari kenek yang ketiban? Iya. Oke, kalau untuk supir truknya sendiri yang kecelakaan ini, Bang, gimana? Selamat dia. Selamat? Udah dibawa. Dia sendiri apa dengan keneknya? Sendiri. Oke, Bang, ini untuk korban-korban sendiri ini dibawa ke rumah sakit mana, Bang? Ananda sama rumah sakit umum.
Dari rumah. Ya. Kalau yang meninggal dibawa ke rumah sakit umum, kalau yang kecelakaannya maksudnya yang luka-luka dibawa ke rumah sakit Ananda. Bang, saya konfirmasi ulang, ini ada nggak anak sekolah dasar yang menjadi korban, Bang? Ada 2 Ada 2. yang Luka, meninggal di tempat. meninggal di tempat. Iya, kalau yang luka, Kondisinya lagi jajan. iya, lagi pas keluar dia mau keluar. Sama Karena tukang istirahat. dagangan juga ada? Tukang dagang ada. Itu aja. Posisinya lagi rame ya, Bang, sekolah dasar ini? Ya emang lagi pas pulang. Pulang ya? Iya. Polisi menyebut 30 orang menjadi korban kecelakaan, 11 diantaranya meninggal dunia. 8 orang adalah anak-anak sekolah, termasuk sopir pickup yang tertimpa tower telekomunikasi yang roboh akibat ditabrak truk. Kalau dilihat dari tipe jalan, ini juga tidak menurun, dan juga ini ada bekas rem juga, dan ini menabrak halte orang yang sedang menunggu di halte, dan terakhir menumbur tiang Telkomsel. Nah, Telkomsel ini tadi sempat roboh, jatuh ke tengah jalan, juga menimpa kendaraan roda pickup dan orangnya juga meninggal. Jadi Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, korban selamat dan tewas dievakuasi dan dirawat di Rumah Sakit Ananda dan RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan Kompas TV Bekasi, Jawa Barat. Informasi lebih lengkap kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Putu Trisnanda di lokasi kejadian dan Asri Gunawan di RSUD Bekasi, Jawa Barat. Pertama kita ke Putu. Putu, bagaimana kondisi di TKP saat ini? Apakah seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini seluruh korban luka dan juga korban meninggal dunia ini sudah dievakuasi. Bagi korban meninggal dunia ini dibawa ke 2 rumah sakit. Kalau kami lihat begitu dari 2 rumah sakit yang disediakan, ini ada 2, ya ini satu lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, yang kedua adalah Rumah Sakit Ananda. Dan juga korban luka ini juga dibawa ke 2 rumah sakit yang sama. Tidak hanya korban saja, tetapi sejumlah hal juga ini sudah kemudian dievakuasi, termasuk juga truk yang kemudian menabrak. Dan saat ini Anda menyaksikan, Ibrahim dan juga saudara, sisa-sisa ataupun juga tempat kejadian perkara di mana truk ini menabrak. Sebelumnya, kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, visual yang Anda saksikan saat ini adalah tempat di mana anak-anak SD ataupun juga guru-guru di sekolah ini melakukan aktivitas jual beli, dalam bahasa mereka jajan sepulang sekolah ataupun juga saat beristirahat. Dan ketika peristiwa nahas itu terjadi di mana truk pengangkut besi ini kemudian dengan kecepatan tinggi menabrak titik ini sehingga mengakibatkan tiang telekomunikasi ini juga roboh. Akhirnya itu terjadi pada saat pulang sekolah atau waktu pulang sekolah di sekitar pukul 10. Dan kalau berbicara terkait dengan hal tersebut juga kami tadi sempat berbincang dengan kepolisian begitu, pihak penyidik yang tadi juga sudah melakukan olah TKP ketika semua korban ini sudah dievakuasi, kemudian juga barang-barang bukti ini sudah disita, supir dari truk itu juga sudah kemudian diamankan ataupun juga ditahan sementara oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, maka olah TKP ini dilakukan. Yang kemudian ditemukan adalah indikasi awalnya di lokasi ini, Ibrahim dan juga saudara, ada tanda-tanda di mana ada gesekan antara ban dan juga jalanan. Apa artinya? Artinya ada upaya untuk melakukan rem dari si supir. Jadi kalau tadi ada 2 kemungkinan di mana yang pertama adalah mungkin terjadi karena adanya remblong jadi kecepatannya tinggi, atau yang kedua adalah kelalaian ataupun dalam bahasa yang biasa digunakan adalah human error. Ini lebih mengacu pada human error. Tetapi memang sampai dengan saat ini penyidik belum secara resmi menyampaikan apa sebetulnya penyebab dari peristiwa yang kemudian menewaskan 11 orang ini. Terakhir ada penambahan 1 korban meninggal dunia, yakni dari 10 orang kini sudah bertambah 1 orang lagi menjadi 11 orang totalnya dan 19 orang luka-luka. Satu lagi catatannya Ibrahim dan juga saudara yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah selain juga memang ada unsur kelalaian, tapi satu catatan, juru kamera saya Benediktus akan menunjukkan kepada Anda, ini merupakan gerbang sekolah yang
jaraknya hanya 4 sampai dengan 5 meter saja dari arah jalan raya. Jadi ketika anak-anak ini keluar dari sekolah, baik itu sedang beristirahat atau saat pulang sekolah, ini jaraknya memang sangat dekat sekali. Dan di kawasan ini juga, Ibrahim dan juga saudara, ini berdekatan dengan kawasan industri. Jadi bukan hanya kendaraan roda 2 saja, bukan hanya kendaraan roda 4 saja, tetapi kendaraan-kendaraan besar seperti truk kontainer, truk-truk pengangkut barang-barang, ini sering lalu lalang di sini. Dan meskipun angka kecelakaannya kecil di kawasan ini berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian yang saya kutip, tetapi memang ini menjadi satu catatan karena tidak ada gerbang pembatas, juga unsur-unsur keamanan ini juga seharusnya menjadi catatan penting begitu, baik itu pihak sekolah ataupun juga pihak kepolisian untuk kemudian nantinya dievaluasi lebih lanjut. Ibrahim. Putu, sudah ada tersangka di kasus kecelakaan ini? Sampai dengan saat ini memang belum ditetapkan satu orang tersangka pun, artinya supir yang saat ini sudah diamankan dan juga dibawa ke Polsek ini masih berstatus sebagai saksi karena memang tadi dalam kondisi juga yang masih terguncang, belum bisa memberikan keterangan-keterangan yang lebih rinci lagi, tetapi yang pasti hasil olah TKP sementara tadi ada temuan gesekan antara ban dan juga jalanan, kemudian juga bagaimana kecepatannya, bagaimana kemudian kendaraan ini bisa dioperasikan dengan normal, ini tentu akan menjadi pertimbangan penyidik dalam memutuskan siapa sebetulnya tersangka dari peristiwa ini. Ibrahim. Baik, kita ke RSUD Bekasi bersama Asri. Asri, bagaimana penanganan korban di sana? Apakah korban meninggal sudah dibawa oleh keluarga? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi dari Direktur Operasional Jasara Harja Dewi Aryani yang juga melakukan cross check atau pengecekan kepada pihak RSUD Bekasi Kota, bahwa memang saat ini totalnya ada 11 orang korban yang ada atau dirawat atau ditangani di RSUD Bekasi Kota. 7 diantaranya merupakan korban meninggal dunia, dan di antara 7 korban meninggal dunia ini adalah 3 orang siswa SDN Kota Baru 2 dan 3 Bekasi dan juga orang dewasa. Kemudian 4 orang lainnya mengalami luka berat dan juga sedang dirawat di RSUD Bekasi Kota. Kemudian terkait dengan penanganan ataupun juga bagaimana identifikasi dari para korban ini, tadi disebutkan juga bahwa sudah teridentifikasi seluruh korbannya, dan tadi sudah ada beberapa keluarga korban yang berdatangan untuk kemudian membawa pulang jenazah dari korban kecelakaan ini. Kemudian tadi dari pihak Jasara Harja pun menyampaikan terkait dengan santunan yang akan diberikan oleh pihak Jasara Harja kepada para korban. Jasara Harja akan memberikan santunan kepada seluruh korban atas kecelakaan yang terjadi siang tadi di Jalan Sultan Agung di Bekasi. Kemudian kepada korban meninggal dunia akan diberi santunan sebesar 50 juta rupiah per orangnya kepada ahli warisnya. Dan tadi sudah dilakukan pendataan terkait dengan ahli waris dari masing-masing korban meninggal dunia. Kemudian terkait dengan korban luka-luka yang masih dirawat saat ini, juga pihak Jasara Harja memberikan jaminan untuk perawatan dan juga pengobatan sebesar 20 juta rupiah per orangnya. Dan sampai saat ini kami masih menunggu dan juga menggali informasi terkait dengan update terkini terkait dengan penanganan maupun juga update dari para korban yang sedang dirawat dan ditangani di RSUD Bekasi Kota. Ibrahim. Baik, terima kasih Asri Gunawan untuk laporan Anda sebelumnya dari Putu Trisnanda. Terima kasih rekan-rekan.